Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita, mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, diantaranya seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat waktu luang, sehingga kita semua masih bisa merasakan indahnya Islam. Kita semua masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, uswatun hasanah kita, Habibullah, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Hasanullah, NIM 21140200125. Yang mana di sini saya akan menafsirkan Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Baik, sebelum saya menafsirkannya, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebaikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian ataupun hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Dan juga memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yaitu orang-orang yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Laisal birra, bukanlah suatu kebaikan. Ayat ini turun sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika mereka berlarut-larut ataupun tenggelam dalam percakapan masalah pemindahan kiblat Rasulullah SAW menuju Ka'bah. Kemudian qibalal masyriqi wal maghrib, itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, yaitu arah yang berlainan. Walakinnal birra man amana, akan tetapi
sungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah. Yakni, akan tetapi kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Dan kata albir merupakan kata yang mencakup segala bentuk kebaikan. Dan saya menafsirkan ayat ini dengan 6 asas-asas iman dan asas-asas amal kebaikan. Kemudian kata Alkitab. Kitab di sini yang dimaksud yaitu semua jenis kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hubbihi, yang disintainya. Yakni dia cinta terhadap harta. Padahal dia cinta terhadap harta. Jadi dia menginfakkan hartanya meski ia mencintainya dan merasa ingin bakhil atasnya. Kemudian dawil qurba, yaitu kepada kerabatnya, yakninya para kerabat, karena infak kepada mereka bernilai pahala sedekah dan silaturahim jika mereka termasuk fakir. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim. Dan anak-anak yatim yang fakir lebih berhak mendapatkan sedekah dari para anak yatim yang tidak fakir, karena mereka tidak mampu untuk mencari penghasilan dan mereka tidak mampu untuk menghidupi kehidupannya sendiri. Kemudian wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Orang-orang miskin adalah orang yang bergantung pada apa yang ada dalam genggaman orang lain, karena ia tidak memiliki apapun seperti tempat tinggal, pangan dan sandang dan lain-lain. Kemudian wabnas sabil, yaitu musafir, yaitu seorang yang kehabisan bekal di daerah orang lain. Wasailin, yaitu orang-orang yang meminta-minta, yakninya orang yang meminta-minta karena keadaan yang memaksa mereka. Wafir riqab, atau hamba sahaya, yang dimaksud adalah dengan membeli budak sahaya untuk dimerdekakan. Dan pendapat lain mengatakan yaitu membebaskan tawanan. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa yang duluan kita keluarkan adalah sedekah, bukan zakat. Kemudian wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, yakninya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan manusia. Jadi apabila kita berjanji maka kita harus menepati janji tersebut, baik itu janji kepada Allah dan juga janji kepada sesama manusia. Kemudian al-ba'sa, dalam kesempitan, yakni kesulitan hidup dan kemiskinan. Ad-dharra, penderitaan, yakni penyakit dan penuaan. Ad-dharra di sini seperti penyakit-penyakit yang dapat dialami oleh kita sebagai manusia dan juga seperti masa-masa penuaan. Wahinal ba's, yaitu dalam peperangan, yakni saat peperangan berkecamuk atau perang sedang berlangsung ataupun perang sedang terpecah. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka orang-orang yang benar imannya, yaitu mereka orang-orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh dalam pengakuan mereka sebagai orang beriman, dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya tidaklah kebaikan itu ketika menghadap arah timur dan barat saja, akan tetapi mengimani rukun iman yang 6 dan juga mengerjakan pokok-pokok amal soleh. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah berbagai jenis kitab, yaitu kitab-kitab Allah, memberikan harta yang disenanginya kepada kerabatnya. Sesungguhnya memberi harta kepada mereka ataupun orang-orang fakir itu merupakan sedekah dan penyambung hubungan. Memberikan harta kepada anak-anak yatim yang fakir, yaitu anak-anak yatim yang kehilangan bapak mereka di masa kecil, dan orang-orang miskin yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Musafir yang berhenti di tengah perjalanan dari negeri mereka, orang-orang yang meminta-minta, yaitu orang-orang yang meminta uang pada orang lain karena kebutuhan dan keterdesakan mereka, untuk membeli budak dan melepaskan tawanan, mendirikan sholat dengan rukun dan syarat-syaratnya, serta menunaikan zakat wajib untuk orang-orang yang berhak menerimanya, disertai dengan sedekah sukarela, menepati janji-janji Allah
dan kepada orang-orang sabar atas penderitaan, kefakiran, sebuah penyakit dan kesulitan dengan kehilangan keluarga. Maka dan mengerjakan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangannya serta menjauhi neraka. Abdul Razak meriwayatkan dari Qatadah yang berkata, orang-orang Yahudi salat menghadap ke arah barat dan orang-orang Nasrani salat menghadap ke arah timur. Lalu turunlah ayat ini. Syekh As-Sinqiti berkata, dalam ayat ini Allah menjelaskan makna al-ba'su, yaitu namun Allah menyebutkan dalam ayat lain yang dimaksud adalah peperangan. Sebagaimana tersirat dari redaksi ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, qad ya'lamullah al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanikum halumma ilaina wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Yang artinya, sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersama kami. Tapi mereka datang berperang hanya sebentar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 18. Harta adalah sesuatu yang dicintai oleh jiwa manusia, karenanya sangat berat untuk dikeluarkan. Oleh karena itu, barang siapa yang mampu mengeluarkan hartanya padahal ia mencintainya, maka hal itu merupakan burhan ataupun bukti terhadap keimanannya. Termasuk dalam hal ini adalah bersedekah ketika ia dalam kondisi sehat, bakhil dan berharap ingin kaya serta takut miskin, bersedekah ketika harta hanya ada sedikit, dan bersedekah dengan harta yang berharga ataupun harta yang sangat dicintainya. Ini semua merupakan contoh mengeluarkan harta yang dicintainya. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat bapaknya ketika ia belum baligh. Hal ini termasuk dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya orang tua kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan hamba-hambanya dan mewajibkan kepada mereka untuk berbuat ihsan kepada orang-orang yang kehilangan pengurusnya ataupun kehilangan pembimbingnya ataupun juga pengasuhnya, padahal ia membutuhkan seorang pengasuh, yakni mereka tertimpa kebutuhan yang menghendaki untuk meminta-minta, seperti mereka yang menanggung diat karena jinayat, terkena tanggungan berat dari pemerintah, ataupun seperti yang disebutkan dalam hadis berikut bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah, rajulun tahammala hamalah fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik, wa rajulun asabathu haijah ijtahat malahu fahallat lahu al-mas'alah hatta yusiba qiwama min aishin, wa rajulun asabathu faqah hatta yaquma thalathatun min dawil hija min qaumihi, laqad asabat fulanan faqah fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin, fama siwahun minal mas'alati ya qabisah suhtu ya'kuluha sahibuha suhtan. Yang artinya, sungguhnya meminta-minta tidaklah hal kecuali bagi salah seorang di antara tiga golongan ini. Yang pertama, seorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia bisa melunasinya. Kemudian ia berhenti. Kemudian yang kedua, orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan penopang hidupnya. Dan yang ketiga, yaitu orang yang tertimpa kemiskinan, sehingga tiga orang yang berakal dari kaumnya menyatakan si fulan telah tertimpa kemiskinan, maka ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan penopang kehidupannya. Meminta-minta selain dari tiga hal itu adalah haram, wahai qabisah, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Demikian juga orang-orang yang meminta-minta untuk keperluan maslahat banyak orang seperti pembangunan masjid, pesantren, jembatan dan lain-lain. Mereka ini perlu dibantu meskipun masih sanggup. Dan termasuk ke dalam memerdekakan budak adalah memerdekakannya, membantunya agar dapat merdeka, membantu melunasi hutang kebudakan seperti mukatab, menebus para tawanan yang tertawan di tengah-tengah orang kafir ataupun ditawan oleh orang-orang yang zalim.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.